Perkenalkan, nama saya Safaria Taisi. Saya di sini ingin menceritakan sedikit tentang Raden Ayu Kardina. Peran wanita dalam perjuangan bangsa Indonesia sangat berperan besar dan sangat berperan penting pula. Bila kita menyebut nama Raden Ayu Kardina, maka kita juga akan sedikit menyinggung tentang Raden Ajeng Kartini. Jadi, Raden Ayu Kardina ini adalah adik kandung Raden Ajeng Kartini yang lahir pada 1 Maret tahun 1881, yakni adik ketujuh dari ayahnya sang Bupati Jepara. Jadi, singkat cerita, Kardina ini adalah salah satu tokoh emansipasi wanita juga yang melanjutkan segala mimpi-mimpi dan cita-cita atau harapannya seorang Raden Ajeng Kartini. Jadi pada saat masa kecil sampai dia dipingit, dia tumbuh bersama Raden Ajeng Kartini. Sosok Raden Ayu Kardina ini beliau memiliki semangat yang sangat besar untuk membantu kakaknya dalam memperjuangkan segala hak-hak wanita yang memang banyak kesenjangan pada zaman dahulu itu. Jadi Raden Ajeng Kartini ini mengajak adik-adiknya yaitu Kardina dan Rukmini untuk membaca buku dan juga bersekolah di sekolah yang waktu itu di sekolah Belanda yang ayahnya berikan dan difasilitaskan untuk Kardina dan Rukmini serta Kartini. Lalu mereka juga diberikan fasilitas berupa guru les yang datang ke rumah untuk mumpuni pendidikan dia setinggi-tingginya. Lalu sampailah pada saat ketika Kardina harus menikah dengan seorang yang mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang yang kemudian menjadi seorang Bupati Tegal. Lalu Kardina pun pindah ke Tegal. Perjuangan tidak sampai di situ aja. Setelah dia sampai ke Tegal, Kardina ini membangun suatu rumah sakit. Dia juga membangun sekolah rakyat perempuan yang di dalamnya itu materi-materinya tentang bagaimana cara menjadi ibu yang baik, diajarkan menjahit, diajarkan tata cara untuk memasak dan lain-lainnya. Lalu tidak sampai di situ aja, beliau juga membangun suatu rumah sakit yang sampai sekarang masih kita bisa nikmati, yaitu namanya Rumah Sakit Kardina. Dan beliau membiayai semua rumah sakit dan juga sekolahnya Kardina ini dengan biaya dari dia berjualan buku. Lalu ketika dia mendengar kabar Kartini sudah wafat, lalu dia meneruskan surat-suratnya dari Nyonya Abondaman. Nyonya Abandonan ini adalah salah satu kerabatnya Kartini yang dulu sering saling berkorespondensi. Lalu ketika itu dilanjutkan lagi oleh Kardina, dan Kardina pun cerita bahwa memang banyak kesenjangan pendidikan di antara Bumiputra dan juga Belanda gitu. Yang kemudian perjuangan RA Kardina ini begitu sangat besar ya, sampai-sampai waktu itu dia memiliki suatu trauma dikarenakan dia mengalami tragedi saat menjadi korban revolusi sosial pasca kemerdekaan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang dikenal sebagai saat itu namanya tragedi 3 daerah. Di situ dia mengalami jadi menantunya ini ingin diserang oleh rakyat-rakyat pribumi yang merasa senjang gitu. Lalu dia ketika menantunya melarikan diri karena saat itu menantunya menjadi Bupati Tegal. Lalu Kardina ini karena dia sudah tua renta, dia tetap berada di sana. Lalu dia mungkin diinterogasi atau mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang sampai dia kembali lagi ke suatu daerah yang menurut dia aman gitu. Lalu dia meninggal pada tahun 1970-an. Dan dia jasanya masih bisa kita nikmati di beberapa buku karya-karyanya dia dan juga rumah sakit yang sekarang bernama Rumah Sakit Umum Kardina di daerah Tegal. Terima kasih.